Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris kita. Hari ini, kita akan belajar cara menggunakan was dan were dalam kalimat yang menceritakan kejadian di masa lampau. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa perbedaan antara was dan were? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Saat kita ingin menceritakan sesuatu yang terjadi kemarin, minggu lalu, atau bahkan tahun lalu, kita menggunakan was atau were untuk menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Di pelajaran ini, kita akan memahami kapan harus menggunakan was dan kapan harus menggunakan were, serta berlatih membuat kalimat bersama. Jadi, sudah siap? Mari kita mulai dan jelajahi penggunaan kalimat dalam bentuk lampau. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan was dan were dalam kalimat bentuk lampau. Kedua, peserta didik dapat membuat kalimat menggunakan was dan were dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat berbicara dengan menggunakan was dan were dalam konteks sehari-hari. Ingat ya, penggunaan was dan were dalam kalimat past tense adalah untuk menunjukkan kejadian atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Keduanya merupakan bentuk lampau atau past tense dari kata kerja to be, yang artinya adalah atau berada. Mari kita coba. Pertanyaan pertama, I at the store yesterday, was atau were untuk mengisi bagian yang kosong? Lanjut, pertanyaan kedua, he happy with his exam results, was atau were untuk mengisi titik-titik tersebut? Terakhir, pertanyaan ketiga, it cold last week, was atau were kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ayo periksa jawaban kita. Pertanyaan pertama, I was at the store yesterday. Artinya saya berada di toko kemarin. Pertanyaan kedua, he was happy with his exam results. Artinya dia senang dengan hasil ujiannya. Pertanyaan ketiga, it was cold last week. Artinya cuacanya dingin minggu lalu. Apakah jawaban yang kamu nyatakan tadi sudah benar semua? Ingat ya, penggunaan was digunakan dengan subjek tunggal yaitu I, he, she, dan it untuk menunjukkan keadaan atau tindakan yang telah selesai di masa lalu. Ayo kita lanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Pertanyaan keempat, we at the concert last night, apakah was atau were kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Lanjut, pertanyaan kelima, you very helpful during the event, apakah was atau were kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Terakhir, pertanyaan keenam, D excited about the trip, apakah was atau were kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Ayo kita periksa bersama jawaban kita. Pertanyaan keempat, why were at the concert last night? Artinya, kami berada di konser tadi malam. Pertanyaan kelima, you were very helpful during the event. Artinya, kamu sangat membantu selama acara. Pertanyaan keenam, they were excited about the trip. Artinya, mereka bersemangat tentang perjalanan itu. Apakah jawaban yang kalian berikan tadi sudah benar? Ingat, penggunaan were digunakan dengan subjek jamak yaitu y, you, dan they, dan juga subjek tunggal you, baik tunggal maupun jamak. Bagaimana pelajaran bahasa Inggris kita hari ini? Cukup mudah bukan? Harus diingat ya bahwa pertama, kata was digunakan dengan subjek tunggal seperti I, he, she, dan it untuk menunjukkan keadaan atau tindakan yang telah selesai di masa lalu. Kedua, kata were digunakan dengan subjek jamak we, you, dan they, dan juga subjek tunggal you, baik tunggal maupun jamak. Silahkan, kalian berlatih kembali dengan membuat kalimat sendiri bersama teman di kelas atau bersama orang tua kalian di rumah, agar kalian semakin paham. Demikianlah akhir dari pelajaran kita hari ini tentang penggunaan was dan were
dalam kalimat bentuk lampau. Sekarang, kalian sudah tahu kapan harus menggunakan was dan were. Dengan memahami ini, kalian bisa menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dengan lebih tepat. Jangan lupa untuk terus berlatih membuat kalimat sendiri di rumah agar kalian semakin lancar. Terima kasih sudah belajar bersama, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Goodbye, and see you next time.